Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Assalamualaikum. Baslo, kalau bertemu lagi bersama kita di bincang-bincang masalah kepemiluan tentang Panwascam. Hari ini kedatangan tamu dari Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, yaitu ketua dari Aluh-Aluh, Muhammad Syafi'i. Safi'i. Beliau ini dulunya PKD. PKD, jadi PPL. merintis dari bawah ya. Waktu masih nama PPL. Oh iya iya. Terus kan sekarang PKD tuh. Jadi Dari pengalamannya dari tingkat bawah lalu berjenjang. Jadi karirnya itu semakin bertahap dan ya semakin banyak lagi lah ilmu-ilmunya. Insya Dari Allah. bawah terus ke atas. Ya. Mungkin tahun ini daftar Pak Ketua Bawaslu Kabupaten. Ya, untuk tahun ini kita masih belum bisa dipastikan karena Oh, ada beberapa pekerjaan pribadi ya yang masih kita banyak mikir-mikir gitu kan. oh iya. Nah, hanya ada beberapa pekerjaan utama juga yang selain itu Oh. Berarti untuk masih berpikir-pikir ya. masih berpikir-pikir. Oh, Ya, kan hendak naik tingkat lagi kan udah dari PPL, ya. staf, jadi Insya komisioner. Allah ya. Kalau tahun ini kan hendak tingkatan lebih tinggi lagi, Hmm. coba-coba. Kan Insya Allah namanya ya kan. mencoba kan jadi masalah. Ya, Insya Allah kalau dapat diijabah oleh Allah Ta'ala kan. Oh, mantap, mantap. Ini sekadar bincang-bincang Iya. kita mengenai gimana sih jadi Panwascam? Apa sih langkah kita sebagai Panwascam untuk tahapan-tahapan ya Ini maaf, sekedar sharing ya gitu ya kan. berarti boleh dinaikkan Oh, silakan. biasa Kita nih biar enjoy. berbicara santai lah Iya, tentang masalah boleh kapan masa. bapaknya. Ya, ini mungkin ini perdana nih Hmm. untuk kecamatan eh, Kabupaten Banjar, untuk kecamatan Alu-Alu perdana nih. Kalau Dana. teman-teman yang di Panwascam Kecamatan Lagu Buntung Hmm. mungkin sudah kan. Jadi perdana di podcast, perdana juga kemarin pas penanganan pelanggaran. Oh, Ya kalau masalah apa tuh ketua? Masalah apa? nah, jadi mungkin sedikit aja kita buka-buka karena kemarin tuh pas waktu ada perekrutan sekretariat PPS kejadiannya kemarin itu. Nah, jadi ada masyarakat kan di daerah desa di kecamatan kita yang melaporkan terkait masalah itu. Ya, alhamdulillah kemarin sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Itu masuk ke tahapan maksudnya itu udah masuk temuan atau investigasi gitu kan? Ya, kemarin sudah kita lakukan kajian. Heeh. Jadi kemarin sampai di temuan awal di jadi informasi awal sampai sana aja. Sampai Karena situ tidak di. ya, karena itu kemarin keempat batas kan sampai 7 hari. Nah, karena Oh, si pelapor ini juga belum mengetahui teknisnya kan. oh iya iya. Dan setelah kita kaji juga di KPT itu juga sudah tidak apa ya dengan regulasinya. Nah, beberapa regulasi yang karena tidak harus juga kita ada beberapa karena yang di makanya ini lurah. Jadi Lurah. kita ada Berarti itu beberapa. lurah. Berarti itu yang PNS atau Staf PNS gitu. Staf apa? Bukan staf apa perangkat itu nah, sekretariat ya, sekretariat PPS. Ya, ada beberapa lah yang nggak perlu dipublikasikan. Oh iya, tapi udah clear kan, udah Clear. aman. Cuman kemarin sempat dipublikasikan oleh si pelapor ke media. Wah, sempet. Sempat. Berarti kita kurang mana nih? Bahkan, Kurang tahu nih. Bahkan di media itu ada nama dan tanda tangan stempel kita. Oh. Itu kronologisnya lebih awal nih gimana itu ketua? Ya sedikit lah, nggak usah banyak. Mungkin kalau banyak ini 2 jam bisa ada kelar ini nih. Jadi kisah kita gitu kemarin waktu itu kan seharusnya kemarin itu setelah pelantikan PPS itu kan seminggu setelah pelantikan PPS itu untuk sesuai regulasi ya untuk di PKPU itu harus seminggu setelah pelantikan maka mereka dari PPS itu melantik sekretariat TPS setelah 7 hari setelah pelantikan ya kan? Iya. Nah, sedangkan mereka itu belum melakukan pelantikan. Nah, jadi ada juga sih ini mungkin dari beberapa dari KPU juga. Jadi setelah itu maka si pelapor ini melaporkan sebenarnya
masalah intern sih, lebih ke intern. Masalah permasalahan mereka dibawa-bawa ke sana. Nah, jadi setelah itu kita proses dari temuan koordinasi dulu pertama. Setelah koordinasi, kita beri mediasi kepada si pelapor dan terlapor, tapi masih ya sama-sama keras ya kan. Nah, jadi waktu itu langsung melakukan pelaporan. Nah, jadi kita lakukan penerimaan administrasi untuk format B1. Nah, lanjut kemarin sampai juga itu ke kabupaten kemarin. Langsung komisioner kabupaten turun Ya, juga nih. enggak, bukan kita koordinasi dulu. Koordinasi. Pas sudah di kajian baru dari komisioner kabupaten Pak Syahrial itu langsung turun ke lapangan juga ikut bantu. Tapi backup ya kan. Sudah clear. Clear. Alhamdulillah. Tapi nggak berlanjut Enggak. lebih jauh lagi kan? Ya, alhamdulillah. karena nggak sesuai ini, beberapa itu tidak apa ya, regulasi. Nah, ada beberapa batasan yang kita. Berarti ini perdana juga Kecamatan Aluh-Aluh menangani pelanggaran di tahun 2023. Kecamatan lain belum. Cuma Aluh-Aluh nih. Ya. Pengalaman nih, sahabat Bawaslu. Baru berapa bulan? Kita Februari pelantikan. Enggak, November kan? November kita pelantikan udah. Februari itu yang kejadian kemarin. Iya. Di pelantikan PPS. Udah menangani kasus pelanggaran. Ini salut juga, ketuanya baru nih, sahabat Bawaslu baru. Tapi baru jadi ketua, pengalamannya sudah banyak gitu kan. Udah dari tingkat bawah. Salutnya. Kita baru di ketua. Kemarin kan dari PPL, PPKD, terus ke staf SDM, sekarang menjadi komisioner Kordip SDM. Nah, tapi karena kemarin penanganan pelanggaran itu juga bidang mereka, jadi kita cuma membantu backup, mengkoordinirkan. Karena memang seharusnya lembaga kita itu kan harus dikerjakan sama-sama. Iya. Ya walaupun memang penanganan pelanggaran khusus di divisi itu, tapi kita di SDM atau yang di divisi P2H itu tetap ikut membantu. Karena nanti di pleno kan tetap kita bertiga juga nanti itu. Berarti mantap ini. Pertama kali kecamatan yang menangani kasus pelanggaran di Kabupaten Banjar. Nah, ya salut juga gitu, bisa mengatasi, bukannya salut bisa. Padahal kita mengantisipasi ya dari pelanggaran, tapi yang salutnya ini ya bisa terpecahkan, sudah beres tanpa harus yang lebih jauh lagi gitu kan. Tapi luar biasa, Pak. Luar biasanya kenapa? Kalau seandainya nggak ada kejadian itu, kita nggak bakal baca beberapa ayat ya. Baca sih, cuman nggak terlalu baca semua. Iya. Kitab apa namanya kalau bahasanya tuh kitab apa? kitab suci gitu. Al-Qur'an ya. Dari peraturan undang-undangan yang kita PKPU. Iya. Oke. Jujur gitu, pribadi pun ya masih bukannya malas membaca, bukannya tapi ya karena ada hal beberapa macam itu kan. Jadi kita sambil semiliat. Jadi kita adanya suatu terjadi pelanggaran itu ya satu menambah pengetahuan dan ilmu kita juga kan. Biar kayak gini nih pemecahannya. Kayak gini nih ada kasus ini pemecahannya ya kan. Oke, itu udah untuk Telaga Buntung sih alhamdulillah untuk saat ini masih aman. Dan moga-moga aja untuk kedepannya aman-aman aja, nggak ada apa-apa kan. Tapi doa yang terbaik lah untuk Kabupaten Banjar, khususnya kan kawan-kawan 20 kecamatan menjalankan tugas setiap tahapan-tahapan berjalan dengan aman, damai dan sampai pilkada ya. Iya, sampai pilkada. Ini ngomong-ngomong ketua, ini ada nih banyak kan cerita-cerita dari sahabat Bawaslu. Untuk jadi Panwascam ini kalau umur kan sudah ada di peraturannya. Mungkin ada yang bilang harus S1. Bisa dijelaskan, bisa biar sahabat-sahabat Bawaslu kan ntar tahun depan kita akan daftar jadi Panwas gitu kan. Ini untuk kelulusannya apa nih? S3?
Enggak, masih belum. Oh, belum. Kalau Belum kita kira S3. apa? SPP. SPP apa itu? Sarjana Pertanian Perkebunan. Oh, Enggak. ada, emang ada? Belum. Oh, Kita belum. saat ini masih kemarin itu apa ya? Kuliah itu sempat terhenti juga. Oh iya, Jadi terminal enggak? terminal kemarin. Ya, terminal. Karena kebanyakan kerjaan kan sebelum di sini. Enggak terminal Pondam kan? Enggak kan? Nah, bukan. Oh, terminal Pondam. Oh, Jadi, masih off dulu nih. ini lanjut. Oh, lanjut lagi. Insya Allah di November. Oke, Nah, ya jadi sahabat Basro ya untuk jadi panwascam itu yang minimal umur 25 ya. 25. 25. Kalonya pendidikan mungkin minimal SMA. Bisa. Kalau SMA, kalonya S1 kan lebih baik lagi, Iya. tapi tidak diwajibkan juga kan untuk S1 atau sarjana gitu kan, yang ini yang SMA yang tingkat atas ya. Dan juga tingkat ini apa, tingkat pengalaman. Ya, itu pengalaman kan. Ya, pengalamannya juga dicari. Contohnya kita sendiri. Oh iya. Kita masih Salut. di SMA kan kemarin. Tapi dari PPL, PPKD sampai staf masih SMA. Mantap. Ilmu dari gitu. bawah tertanam. Jadi ketua. Insyaallah. Amin. Tahun depan Bawaslu Kabupaten Banjar nih. Jadi kalau teman-teman, kawan-kawan Bawaslu, sahabat Bawaslu nih, ini lagi momen-momennya mungkin se-Indonesia ini ya, penerimaan Bawaslu Kabupaten atau kota. Jadi yang berminat bisa masing-masing wilayah, mungkin ya ada wilayah Kabupaten Banjar kan, Gus wilayah Kabupaten Banjar mengikuti, banyak teman-teman kita di Bawaslu di Panwaslu Kabupaten Banjar mengikuti seleksi Bawaslu Kabupaten atau kota. Cuman itu juga selain pengalaman itu kan belajar juga ya. Iya. Benar. Jujur. Pertama Berbawaslu itu ya, Undang-Undang Nomor 7 2017 itu perlu dibaca-baca juga walaupun tebalnya segini. Iya. Ya, kita jadi komisioner atau panwaslu kecamatan ini bukan ini orang yang terbaik, bukan bagi kita, bukan. Tapi kita sama-sama belajar ya kan. Sama-sama belajar. Kita belajar untuk menambahkan, istilahnya nambah ilmu, nambah pengalaman. Bukannya ini yang terpilih ini orang-orang yang level tinggi, enggak gitu kan. Ini yang kita sama-sama belajar. Mungkin udah gak ada garis tangannya kan. Jadi ya kita sama PKD kan kita harus saling belajar. Bukan kita juga jadi komisioner sama-sama pengawas desa kelurahan itu kita banyak ilmu enggak, tapi kan kita saling belajar dan saling berbagi ilmu. Apalagi ketua yang unik, kejadian unik selama berjalannya kita, udah berapa bulan kita? Dari November ya? November ya. Sampai ini ada istilahnya tuh unik, tahapan atau gimana gitu kan, keunikan dalam menjalankan tugas gitu kan. Sambil ngerokok nih. Lihat bos lu gitu, sambil bincang-bincang santai tapi pasti gitu. Pasti ngerokok gitu. Ya udah ngerokok aja dulu. Biar ini kan kalau biasanya gini Mas. Ketua ya, bukan Mas ya. Oh, kita ketua ya? Oh, kita ketua juga ya Mas. Baru nyadar kita ketua. Jadi kalau kita orang yang ngerokok itu sambil ngomong, sambil nongkrong, kalau nggak ngerokok itu nggak lancar, ya kan? Mungkin itu kelemahan kita. Kalau bagi yang perokok. Ali isap nih. Ali isap ya perokok gitu. Jadi untuk keunikan mungkin saat ini belum ada sih untuk keunikan. Cuman untuk beberapa tahapan yang kemarin sudah kita jalankan, saat ini kan masih belum ada juga tahapan untuk pengawasan pemasangan spanduk atau bendera kan. Cuman kemarin ada arahan juga untuk mendata lah kan istilahnya, atau melihat dari apakah dari tim ses untuk pemasangan atribut. Kemarin ada sih kejadian baru sekitar seminggu itu ada pemasangan bendera di atas jembatan. Oh iya, di atas jembatan nih. Ya, di atas jembatan itu kan udah jelas nggak boleh tuh. Itu kan fasilitas umum. Iya, fasilitas umum. Satu fasilitas umum, terus apa istilahnya titik-titik
APK itu kan belum ditentukan juga yang lagi. Ya, karena itu kan dari apa? Dari tim, dari partai kan. Bukan kalau dari partai juga udah jelas juga kan ada mereka tahu aturan-aturannya. Oh, Nah, benar jadi benar. kemarin itu langsung kita ada dari PPKD untuk langsung menginformasi, koordinasi, langsung kita arahkan untuk memberitahukan. Yang pertama itu bukan bukan menegur sih, tapi kita lebih ke pendekatan partisipatif ya. Oh ya. Nah, cuman alhamdulillah kemarin mereka langsung menurunkan bendera itu di jembatan. Apa aja orang Banjar tuh Asia aja ya Masih kalau aja ya. Katanya apa sportif. oh ya. Sportif aja kita katanya. Itu dari mereka sendiri videonya dikirimkan ke PKD, jadi PKD nggak ke kita. Nah ini ketua katanya setelah arahan yang kemarin kita sampaikan, ini video yang dikirim mereka oleh tim yang masang di jembatan sudah diturunkan. Oh siap, mantap. Mantap, mantap. Oh iya, sahabat Bawaslu. Ini Panwaslu kecamatan yang viral di Kabupaten Banjar itu beliau ini. Kenapa jadi kita viral? Beliau bikin film pendek. Film pendek. Kita tunggu season keduanya ya. Tunggu season keduanya sahabat Bawaslu. Cek aja nanti di dulu Instagram. Film pendeknya cerita apa? Oh, rekrutmen. Ya, rekrutmen PKD. Rekrutmen PKD. Cek aja di Instagramnya Panos Jamal Aluh. Jangan lupa sahabat Bawaslu add juga ya Instagramnya Panos Jamal Aluh. Aluh. Panos Jamnya Aluh beliau ini kita, kan Aluh. Kita kreatif tapi kreatif sampean. Kenapa? Nah, sampean bisa bikin video-video yang lebih panjang daripada kita. Enggak, kita nggak bisa itu. Kita udah beberapa bisa membuat hati orang jatuh cinta. Wah. Bercanda tapi pasti kan. Iya. Jadi kita tunggu yang season keduanya. Rencananya apa nih? Kemarin yang cerita pendeknya season kedua ini tentang apa lagi nih? Kemarin kan yang season pertama tentang rekrutmen PKD. Mungkin untuk yang kedua konsepnya paling terkait masalah pemasangan atribut. Oh pas nih. Iya, makanya kan momen-momennya itu kita cari-cari. Oh, iya, pas. Tapi masih belum, skripnya masih belum dibikin sih, cuman konsepnya sudah ada. Jangan itu kita ya dengan bilangan lain aja kan, ya kan istilahnya bilangan lain ya. Contoh aja. Parpol Semangka. Ya, Semangka kan. Bukan yang atas namanya. Jangan sampai jangan. Ntar lagi dikira promosi ya kan. Iya. Wah, dapat bukannya dapat viral juga sih. Malah nggak netral. Viral, tapi viral aja dengan keburukan. Iya. Nggak netral jadinya. Iya. Ini pernah kita kejadian unik juga di Kecamatan Telaga Buntung yang selama bekerja dan kita sudah istilahnya udah mengabdi untuk bangsa dan negara. Ada kejadian unik juga di Kecamatan Telaga Buntung khususnya. Yang kejadian uniknya ini dengan miskomunikasi, itulah masyarakat yang biasanya miskomunikasi atau mendengar isu-isu hoax itu cepat diterima. Padahal belum tentu terbukti. Jadi untuk kekawanan ya kita waspadalah isu-isu hoax itu kan. Yang uniknya kemarin yang apa ya itu maksudnya itu yang masalah miskomunikasi aja sih tentang antara partai politik. Tapi alhamdulillah udah clear, bukan ada apa-apa, bukan tidak ada permasalahan yang harus kita bikin pelanggaran, enggak, itu antar mereka sendiri gitu kan. Tapi alhamdulillah udah ya uniknya itu berarti sempat dimediasi berarti kemarin ya? Enggak, kita udah tahu itu bahwa pas udah damai, isu gitu tuh ya, kita kan kita kayak gini nih ceritanya, berarti nggak ada sangkut pautnya dengan Panwas. Tapi uniknya itu ini kita malah ngadunya itu bukan ke kita, tapi ngadunya ke PPK. Ya uniknya, tapi ya udah clear kejadian itu kan. Ya uniknya itu tapi nggak miskomunikasi masuk aja. Ke ini ya, berarti sengketa kalau sampai ngelapor itu.
salah jalur. Jalur Salah ya. jalur. PPK kan menangani masalahan, bukan masalah yang Iya. permasalahan yang salah sengketa mungkin ini ya Nah. antar peserta politik. Hmm. Tapi nggak tahu ya. Jadi mungkin sudah tahu dari isu-isu masyarakat pas ini udah aman gitu kan. Udah nggak ada apa-apa lagi, cuma miskomunikasi. Iya. Miskomunikasinya ini ya apa itu maksudnya tuh biar lebih jelas dicerna sahabat Bawaslu ini masalah apa ya? Ya itu tadi masalah eh, apa yang bukan spanduk, bendera. Oh, bendera juga. Benderanya itu dia di depan rumah dia sendiri sih, tim sukses. Tidak kita sebutkan partai politiknya, mohon maaf gitu kan. Lalu dia lewat, itu bendera itu jatuh. Dia di pinggir jalan. Iya. Jatuh. Ada tim sukses lain lewat. Bahwa dia itu membenarkan, misalnya membagusiakan bendera orang gugur. Ada orang menyampaikan bahwa yang tim sukses lain melepas. Jadi udah clear, alhamdulillah. Clearnya bukan dari kami juga gitu kan, sudah ada saling itu artinya itu sportif berarti iya sportif, malah memperbaiki bendera yang jatuh berarti mungkin yang dari lain ya mengadunya bukan ke kita gitu kan, mengadunya ke PPK. PPK ulun kan tahu masalah itu kan, iya. diamanin gitu kan, bukan ada masalah berat gitu kan. Ini belum apa-apa sudah ada kan, udah takut dah ini buat PPK belum apa-apa kan, takutnya itu salah tuh. Iya. Alhamdulillah udah clear dan itu sudah tidak ada apa-apa gitu. Itu unik sih kayak gitu. Belapornya bukan ke kita gitu kan. Jelas unik itu, jelas unik. PPK nggak tahu apa-apa nih masalah ini. Iya. Tapi ditutup gimana ini? Ya kita tahu dari PPK juga. Jadi alhamdulillah itu mungkin ada nggak sampai 1 jam, mungkin sekitar 10-15 menit udah clear gitu kan. Kejadian itu. Ada lagi ketua yang unik lagi masalah yang sudah kita jalan ini kan udah tahapan keempat ya. DPSHP ini kan. DPSHP gimana nih masukan-masukan tentang DPSHP, gimana strategi kita untuk kedepannya kan. Habis DPSHP ini kan ada lagi kan ya, DPT kan. Jadi mungkin untuk biar apa ya, kada camuh lah ya, strategi kita. Jadi mungkin sahabat Bawaslu mungkin mantep nih strateginya nih. Sebenarnya kalau untuk DPSHP itu kita kemarin sempat ada menyampaikan pas waktu di pleno ke teman-teman ini di kecamatan ya. Sama juga teman-teman di Parpol kan, itu ada juga PAC yang diundang. Oh iya. Nah, jadi itu pasti kan. Sampai kemarin di pleno kita izin ke ketua PPK untuk menyampaikan beberapa patah kata kan. Untuk di kecamatan itu kan mayoritas kebanyakan permasalahan itu untuk yang di di data ya. Kan ada beberapa orang yang nggak sempat didata gitu kan, atau orangnya pas waktu itu nggak ada di sana datanya. Nah itu ada beberapa yang kececeran istilahnya. Iya. Nah kececeran, jadi beberapa data itu ada beberapa lah yang nggak masuk. Nah jadi kemarin kita terus juga ini untuk KTP. Yang KTP itu kan yang udah umur ini kan ada yang beberapa yang belum punya KTP tapi dia sudah berhak untuk memilih. Iya. Nah, jadi kita kemarin menghimbau kepada pihak dinas pemerintahan di kecamatan untuk mendatangkan untuk membikin ya itu operator KTP ya kan. Nah, untuk didatangkan karena ada beberapa pemilih yang belum punya KTP, sedangkan untuk pemilihan kita di 2024 akan datang itu harus punya KTP baru bisa memilih. Iya. Ya kan? Nah, jadi kemarin kita menghimbau kepada kecamatan untuk minta tolong. Terus juga sama ke PAC, itu kemarin juga kita sampaikan bahwasanya kan untuk PAC tolong dibantu untuk partisipannya
pian-pian ini Oh ya, yang biar belum punya KTP itu, ah, nah tolong dibantu biar mereka yang belum punya KTP nanti bisa membantu sampean dalam partisipasinya, oh iya iya. ya kan? Nah itu sih Strategi-strategi kita masalah ya kan. strateginya untuk gimana biar bisa full lah istilahnya kan. Boleh usul. Hmm. Kalau bisa lewat medsos bisa kan? Wah, itu Medsos sih ya juga. lebih Terutama itu. dibumingkan lagi kan. Iya, untuk cek yang WhatsApp. DPT online itu kan Oh iya ya. udah disediakan juga sama KPU. Sudah kita sosialisasikan juga. Jadi kan masyarakat itu mandiri. Iya, mandiri Ya, sebenarnya. udah tahu oh caranya kayak gini nih. Ya, cuman ini enggak tidak memungkiri untuk beberapa masyarakat yang ada di daerah pedalaman. Oh iya iya. Yang mungkin internetnya susah. Nah, benar. Atau mungkin ekonomi ke bawah kan belum punya elektronik atau HP atau gimana itu kan mau ndak mau ya harus dibantu. Iya. Mereka yang itu. Salah satunya sahabat Bawaslu di Kecamatan Ulun, Kecamatan Telaga Buntung, yang mungkin ada bagian desa. Kami ada satu kecamatan ada 4 desa, ada bagian beberapa desa, ada 2 desa yang sulit untuk menjangkau akses internet. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini internet sudah bisa menikmati lah masyarakat kami. Atau sinyal sudah ada. Dulu waktu Ulun jadi komisioner tahun berapa itu kemarin lupa, pileg pertama itu Ulun kalau ada masalah, bukan ada masalah, kalau ada laporan apa segala macam mencari informasi, Ulun naik gunung, naik pohon ketua berat. Jadi jalan kaki berarti jalan kaki ya, jalan kaki berat dulu. Jadi kalau yang pernah lihat filmnya Dilan, berat itu adalah mengawasi. Bukan berat rindu itu. Jadi tapi betah ya? Tapi betah. Betah anak ini ada. Betah. Ini sahabat Bawaslu juga. Ketua kita ini masih jomblo. Masih jomblo. Ya, siapa tahu ada yang daftar ya. Enggak, canda. IG-nya dia megang nih, IG Panwas alo dia megang. Ya, dulu. Sekarang kita bagikan ke staf. Oh, staf. Tapi ya masih megang juga. Masih megang juga kan. Biar bisa mengkoordinir kan. DM. Mohon maaf ibunya. Perang dunia. Oh, mau merit teman-teman. Insyaallah doakan yang terbaik untuk ketua. Merit. Berapa sih ketua? Kalau saat ini kita 31. Bujuran? Iya. Seharusnya kan termuda nih. Ketua termuda. Ya. Seharusnya kalau 31 itu kan kita udah S2 paling enggak. Iya. Ya kan? Cuman karena di kemarin itu nggak sempat ini ngikutin pendidikan, ya perkuliahan ya kan. Iya. Nah, jadi tahan di sana, kerja, lama-lama kerja, asik kerja. Pas waktu pertama ikut di Panwas itu udah mulai kepikiran, nggak kuliah aja ya kan. Iya. Biar nanti bisa entah kerjaan yang lain kah atau gimana ya kan. Terus sama yang pas waktu gabung ikut kerja kontrak di statistik, nah itu udah mulai ini yakin mau kuliah dan masuklah di tahun 2018 kemarin di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, jurusan perencanaan wilayah dan kota. Kontraktor. Ya, konsultan. Amin. Bikin rumah itu bisa sama beliau ini. Sebenarnya peta sih. Peta. Lebih ke perencanaan ya. Enggak sombong orangnya ini. Enggak sombong tapi ria. Berarti Kabupaten Banjar ketua termuda beliau. Berarti banyak keunggulan beliau ini. Aduh. Keunggulannya rasanya tinggi. Tinggi badannya. Beliau juga heboh. Jadi ada lagi kecamatan yang heboh. Ntar kita podcast juga. Tuh, karena tunggu aja. Iya. Jadi yang penasaran siapa sih yang heboh di Panwaslu Kabupaten Banjar terada. Sri Kandinya pun ada. Ya. Nanti sahabat Bawaslu ini nunggu ya Sri Kandinya nih. Biasanya kan netizen itu lebih suka yang Sri Kandi. Aduh. Kita aja suka yang Sri Kandi ya. Aduh, kita yang berat podcast Sri Kandi. Kalau hilap. Iya.
Apalagi ntar biar penasaran. Ada juga kita teman seangkatan tahun pilkada, bukan pilkada, pileg tahun kemarin, orangnya mantap ilmunya gitu, bukan mantap orangnya, mantap ilmunya. Beliau tegas, pada Sri Kandi aja juga, Sri Kandi yang tegas. Beliau banyak kasus juga, tapi beliau seorang perempuan banyak menghadapi cobaan, pelanggaran-pelanggaran, alhamdulillah dapat dilewati dengan baik. Ada lagi, mungkin untuk penutup, closing statement ya. Iya, kata-kata atau pantun bisa kan. Bawaslu Kabupaten Banjar biasanya komisioner atau penutup atau pembuka biasanya pantun banyak, kalau atau ada statement atau ada kata-kata bijak atau ada pantun, silahkan. Kalau dari pimpinan kita di kabupaten ya, biasanya kalau statementnya itu closingnya pasti pantun. Oh iya. Kalau kita masih belajar saat ini. Belajar apa? Belajar mengolah pantun. Oh, jadi masih belum bisa terlalu bisa. Statement atau kata-kata adalah kata-kata bijak untuk seseorang kan bisa. Masa yang ini aja nggak bisa? Iya kan, mungkin untuk teman-teman yang nanti ingin ikut gabung di Bawaslu, ya kan? Ya mungkin pertama itu janganlah, kalau istilahnya aku nggak ada pengalaman, jangan juga. Nggak ada pengalaman, nggak usah ikut gitu kan. Biasanya kebanyakan gitu. Udah rame ya ikutnya. Ya. Nah, paling nggak ada pengalaman diikut dulu. Nah, kalau nggak lulus kan, tapi kan nanti ke depan bisa dicoba lagi. Nah, kan ada banyak tuh dari Bawaslu provinsi, kabupaten, kecamatan, sama PKD. Terus nanti PTPS juga ada. Nah, jadi istilahnya nggak masalah kalau cari pengalaman dimanapun. Nah, karena dari pengalaman itulah kita belajar untuk mendapatkan hasil yang nanti akan kita gapai kan. Oke. Ya. Mantap. Statementnya bagus nih. Sebenarnya ya itulah kalau ulun pribadi sih ya kan, ya kayak gitu. Mikirnya nggak usah lah, kalau cuma ya dilihat-lihat lagi untuk sikon-sikonnya juga. Apakah itu memungkinkan atau kita sudah mumpuni? Ya nggak masalah. Cuman yang jelas belajar ya kan. Itu yang penting. Ya, orang hebat pun belajar ya. Orang karena gini, pun belajar juga ya kan. Kita pernah punya teman dulu. Ini yang nggak bagus ya. Nah, katanya, kamu nggak menangani masalah ini, kamu nggak kerja di masalah ini, kamu nggak bakalan bisa. Tapi saya pesimis. Saya punya prinsip, semua pekerjaan apabila kita pelajari itu pasti bisa dimanapun letaknya. Nah, contohnya waktu kemarin kita masih menjadi PKD dan pernah ada yang berucap kayak gitu, kamu kerjaan ini nggak bakalan bisa katanya. Udah kita pelajarin dari awal, kita pelajarin kan dari bawah sampai ke atas. Ya alhamdulillah bisa, karena kita belajar yang fokus-fokus itu. Iya. Jadi apapun pekerjaan dan permasalahannya, kalau kita sudah fokus ke sana prinsipnya untuk mempelajari, pasti bisa lah kita gapai ya kan. Nggak mungkin lah apapun doanya. Itu aja sih. Yang penting jangan nyerah di awal. Iya. Apalagi kalau dengar kayak statement orang kayak gitu kan. Jadi belajar itu tidak memandang ilmu ya. Yang tua pun ada juga yang mau belajar. Silakan. Nggak punya batasan kalau belajar. Jadi setiap manusia atau setiap kalau kita pengen sesuatu ya, belajar itu bukan berarti menyombongkan diri, tapi belajar itu meningkatkan kualitas ilmu apa segala macam. Jadi banyak yang itu mau S2 apa lagi gitu. Padahal kita mencari ilmu itu ya untuk kita bisa berbagi lagi. Jadi ilmu itu kita dapat belajar kan, dapat ilmu ya kita berbagi lagi. Gitu. Jadi ilmu itu enggak berjalan sama kayak pahala kan, kita dapat ilmu, kita bagikan lagi ilmunya, pahala itu mengalir kebaikan. Jadi ada juga kita lupa dari siapa gitu kan, dari komisioner juga lupa, atau Bawaslu provinsi atau komisioner
Bawaslu Kabupaten lupa pernah berkata, suksesnya pekerjaan itu bukan siapa ketuanya paling hebat, tapi kerja sama tim. Itu yang bagus. Jadi ya bukan ketua sih yang ketuanya ini hebat, enggak, tapi kerja sama tim. Karena ketua itu cuma mengkoordinir sifatnya. Jadi kalau nyetim kita istilahnya enggak seirama, leader ya, lebih ke leader kayaknya. Enggak seirama ya udah kerjaan itu udah hancur. Enggak hancur lah ya, hancur kan. Tapi ya tim itu solid, tim itu kuat, insya Allah pekerjaan itu akan enak dan nyaman. Apa kata-kata pepatahnya? Berat sama di jinjing. Dipikul jinjing. Ya pokoknya itu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Iya, mantap statement kita ini. Ketua kita. Oke, makasih banyak Ketua atas bepandiran kita kan, ngobrol-ngobrol kita, ya berbagai cerita, mungkin istilahnya ya ini bukan masalah, tapi ada juga karena kita istilahnya podcast ya masalah perundang-undangan, ada juga ada yang masalah kejadian pelanggaran, ada juga, tapi ya kita serius tapi pasti. Serius, bercanda juga, bercanda pasti gitu kan. Canda guyonnya ya ada gitu, bukan fokus biar fokus kadangnya ada canda-candanya ya. Ya, sahabat Bawaslu, bertemu lagi kita di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Awas.